Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, biarlah Tuhan tetap satukan kami dalam kasih yang sangat luar biasa, di mana kondisi kita yang saat ini sangat buruk, tapi yakin semua ini terjadi karena Tuhan berkenan bagi kita. Kami yakin dan percaya semuanya ini akan berakhir indah pada waktunya. Walaupun kita saat ini beribadah online, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyatukan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua satu dalam kasih Tuhan untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi mengucap syukur kepadamu, mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya urapan kuasa Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa yang di sorga. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih. Mari kita satu dalam Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dengan segala kondisi saat ini, kasih-Mu tidak pernah berubah buat kami Tuhan Yesus. Kami yakin Kau tetap memberkati kami Bapa. Ku yakin Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara aku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Dengan setengah suara kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Inilah penyembahan. Terimalah Tuhan Yesus penyembahan kami. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam segala keadaan saat ini yang sudah tidak menentu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memegang tangan kita. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan Yesus. Kita percaya dengan firman Tuhan Yesus. Engkau tetap memegang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Benar Tuhan Yesus. Kau bawa kami Tuhan Yesus dalam kebenaran. Haleluya.
tidak tersesat di dalam. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Dengan sungguh-sungguh katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kau bawa kami dalam jalan kebenaran Tuhan. Diriku kepada jalan kebenaran, Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tanganku Roh Kudus, setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kau bawa kami Tuhan. Bawalah diriku kepada Jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang menang, Yesus namanya. Kudus Engkau, kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita satukan hati dalam Tuhan untuk berdoa. Mari kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali walaupun dalam ibadah live streaming.
Tuhan berkati sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja menjamah kami, mengubahkan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini menjadi alat-Mu yang luar biasa, sehingga firman Tuhan bisa kami terima dan kami mengerti, dan kami boleh hidup sesuai kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, minggu ini kita memperingati yaitu Hari Raya Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini mari kita ikuti ibadah dengan baik. Saudara-saudara semua yang di rumah, silakan mengambil tempat yang nyaman. Kita hargai ibadah ini, anggap ini seperti di gereja. Tolong untuk tidak makan, ngemil, dan yang lain-lain. Ikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Seperti kita ketahui, kita masih di dalam masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita mengikuti anjuran pemerintah tetap melakukan ibadah tetapi secara online. Pada kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, dan kita akan melihat kenapa Roh Kudus itu dicurahkan. Bersama kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwa bagaimana saudara dan saya bersikap menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perlu saudara dan saya ketahui, Tuhan mengingatkan terhadap tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan waktu dan masanya. Hal-hal yang harus saudara dan saya lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, yang waktunya kita tidak tahu. Dan Tuhan katakan datangnya seperti pencuri. Kita sudah belajar 3 hal yang harus saudara dan saya lakukan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, waspadalah terhadap kesenangan duniawi, kenyamanan hidup. Karena hal-hal itu membuat saudara dan saya tidak waspada bila saat-saat Tuhan Yesus akan datang. Yang kedua, saudara dan saya harus senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Hadiri ibadah-ibadah yang sudah diacarakan di gereja saudara dan saya masing-masing. Ikuti siaran-siaran di mana sekarang sarana komunikasi begitu luar biasa. Lewat YouTube atau dan yang lain-lain, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saudara akan mendapatkan berkat daripada firman Tuhan, sehingga saudara dan saya senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat,
bukan sesuatu yang menegangkan. Jangan dijadikan sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Justru kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seharusnya menjadikan saudara dan saya sesuatu yang menghibur, yang menggembirakan, karena saudara dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dijemput oleh Tuhan Yesus, dan kita akan hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di surga yang mulia di Yerusalem baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di perayaan Pentakosta ini kita akan melihat peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat dampak yang didapat oleh para murid-muridnya, oleh para rasul, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita kembali kepada amanat Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di situ dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amanat daripada Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia mau semua agar kita semua, dimulai dari para rasul, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, agar semua bangsa bisa menjadi murid Yesus, saudara dan saya harus menjadi saksi. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga, tetapi Tuhan mengaruniakan Roh Kudus buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dengan Roh Kudus yang manunggal di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara dan saya, kita semua akan dimampukan untuk menjadi saksi Yesus. Yang pertama, kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, dampak peran daripada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Dalam hal ini kita akan belajar daripada para rasul, bagaimana peran Roh Kudus membawa para rasul menjadi saksi Yesus. Yang pertama, para rasul menjadi seorang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Saat Roh Kudus dicurahkan, para murid penuh dengan Roh Kudus. Para rasul atau para murid mengatakan, berkata-kata dengan bahasa yang lain yang tidak banyak orang kenal. Dan banyak orang-orang Yerusalem yang melihat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu menjadi heran. Ada apa ini? Tetapi ada yang menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Di saat itulah Roh Kudus yang memenuhi para rasul. Dalam hal ini Petrus. Roh Kudus memampukan, memberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga Petrus dalam hal ini mengatakan, hai orang-orang Yerusalem, mereka tidak mabuk karena hari ini masih pukul 9. Ini adalah penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Itulah perkataan yang disampaikan oleh Petrus. Dia dengan berani mengatakan firman Tuhan. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Kita kembali ke belakang. Bagaimana para rasul dan terutama Petrus saat Tuhan Yesus masih bersama dengan mereka. Apa yang mereka lakukan ketika Tuhan Yesus mau dan sudah ditangkap? Mereka semua melarikan diri. Mereka semua menyelamatkan diri. Bahkan secara khusus Petrus menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Saudara yang kasih Tuhan, berbeda saat Roh Kudus sudah memenuhi para rasul. Mereka menjadi berani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, yang sebelumnya saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Tuhan Yesus secara pribadi, Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika saudara berkolaborasi, bekerja sama erat, mendengarkan suara Roh Kudus dengan benar-benar, ingat, Roh Kudus memberikan saudara dan saya keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi menyampaikan firman Tuhan tidak identik dengan pelayanan di gereja, berkhotbah atau yang lain-lain. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya, saudara diingatkan selalu akan firman Tuhan. Saudara mengikuti firman Tuhan. Saudara dan saya menjadi berani. Berani menyampaikan firman Tuhan kepada dunia. Contohnya, di tengah dunia ini, bohong adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Tetapi saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus berani menyampaikan firman Tuhan. Saudara senantiasa, walaupun dunia ini penuh kebohongan, saudara dan saya tetap berkata jujur, mengatakan apa adanya. Adik-adik yang sekolah, yang masih menempuh studi, adalah sesuatu yang umum. Nyontek adalah hal yang biasa. Banyak yang melakukannya. Tetapi saat Roh Kudus memenuhi saudara dan saya berani menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kalian semua yang masih sekolah, menyontek adalah hal biasa. Tetapi kalian yang masih sekolah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, belajar sungguh-sungguh, banyak membaca, banyak belajar, banyak berlatih, sehingga walaupun yang lain nyontek, kalian tetap hidup benar. Gak apa-apa nilaiku kurang, asal aku berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan berani, itu saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus memampukan saudara dan saya berani bersaksi
Saksi dalam hal ini apa? Di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, tabiat, karakter, kehidupan saudara berani menyatakan kepada dunia, saudara hidup dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin kedua yang saudara dan saya harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya hidup bijaksana, hidup berhikmat, sama seperti yang dilakukan oleh para rasul. Kita akan melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang sudah memenuhi para rasul dan juga memenuhi saudara dan saya sebagai orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manunggal yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, sehingga saudara dan saya mampu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling saudara yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa turunnya, peristiwa dicurahkannya Roh Kudus pada saat itu di Yerusalem. Ingat, Tuhan Yesus juga disalibkan di Yerusalem. Berarti dapat kita simpulkan bahwa di Yerusalem banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus diberikan hikmat sehingga mereka bisa menjelaskan firman Tuhan. Siapa Yesus itu? Karena Yesus adalah sang penyelamat yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka menjelaskan kepada penduduk Yerusalem pada saat itu. Dengan apa? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita di masyarakat, bertetangga, di dalam keluarga atau dimanapun juga, ingat, Roh Kudus memberikan saudara dan saya hikmat, kebijaksanaan. Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya kemampuan untuk menjelaskan. Mungkin dunia bertanya, orang sekitar Anda bertanya, mengapa Anda mengikuti Yesus? Mengapa Anda menjadi orang Kristen? Mengapa Anda bisa tetap bersuka cita walaupun di tengah dunia yang tidak karu-karuan ini? Saudara yang di dalam Yesus, Roh Kudus akan mengaruniakan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa menjelaskan, aku ikut Yesus karena Dia penyelamatku. Aku mengikut Yesus karena dalam Dia satu-satunya keselamatan. Mengapa hidupku diubahkan? Karakterku diubahkan? Karena Tuhan Yesuslah yang mengubahkan aku. Mengapa dalam kondisi yang sulit, ekonomi yang sulit, tetapi aku tetap bisa bangkit, tetapi aku tetap bisa menikmati pemeliharaan Tuhan? Itu karena Tuhan Yesus. Hikmat dari Tuhan akan dikaruniakan kepada saudara dan saya. Dan ingat, semuanya itu tanpa tujuan,
harus mengkristenkan mereka, harus mereka ikut menjadi Kristen. Enggak, saudara yang kasih Tuhan. Itu bukan tugas saudara. Yang penting saudara dan saya, Roh Kudus sudah memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Hikmat itu akan memampukan saudara untuk bersaksi, untuk menjelaskan siapa Tuhan Yesus, untuk memberi kesaksian mengapa saudara sampai saat ini tetap bersukacita di tengah dunia ini, sehingga melalui kehidupan saudara nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya hikmat, kebijaksanaan, sehingga saudara bisa menjelaskan firman Tuhan kepada orang sekeliling saudara. Mengapa saudara menjadi Kristen? Mengapa hidup saudara diubahkan? Tanpa tujuan harus mengkristenkan mereka. Mereka mau mengikut Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dikirimkan, yang dicurahkan ke dalam dunia ini akan bertugas menginsyafkan dunia ini dari dosa dan dari kejahatan, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagian terakhir, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kasih dan ketulusan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai yang ke-40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan, setelah firman Tuhan disampaikan dengan berani, setelah firman Tuhan disampaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan, kita lihat bagian terakhir, Roh Kudus memampukan setiap anak Tuhan berjalan di dalam kasih dan ketulusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat firman Tuhan disampaikan kepada para rasul bahwa mereka harus bertobat, bahwa mereka harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosanya, apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Mereka datang kepada para rasul, "Apa yang harus kami lakukan?" Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para rasul mengerti kebutuhan orang-orang Yerusalem saat itu. Orang-orang yang Yerusalem, mereka yang setuju untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kasih dan ketulusan. Saudara dan saya akan mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Kalau para rasul mengerti bahwa para
orang-orang waktu itu, penduduk Yerusalem, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memerlukan pengampunan dosa. Sehingga para rasul, Petrus mengatakan, kalian harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian harus bertobat, kalian akan menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk hidup di dalam kasih dan ketulusan, sehingga saudara dan saya akan mengerti kebutuhan orang lain. Saat saudara bersama keluarga, dengan teman saudara, dengan masyarakat, saudara akan dibawa Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Mungkin orang lain yang kekurangan membutuhkan uluran tangan saudara dan saya, membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Roh Kudus akan membawa saudara sehingga saudara menolong mereka. Pertolongan yang diberikan dengan tulus akan membuat mereka mampu melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak harus dengan uang, saudara yang kasih Tuhan. Tenaga saudara bisa menolong orang lain. Telinga saudara untuk mendengar bisa menolong orang lain. Perhatian saudara kepada orang lain yang membutuhkan perhatian bisa menolong orang lain. Maka Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya, yang untuk hidup di dalam kasih dan ketulusan, membawa saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, 3 hal yang sudah kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Untuk menjadi saksi Tuhan, Roh Kudus Roh Kudus telah diberikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, Roh Kudus akan membawa saudara berani menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus membawa saudara dan saya untuk di dalam hidup dalam kebijaksanaan, untuk hidup di dalam hikmat, sehingga firman Tuhan yang saudara dan saya beritakan bisa diterima oleh orang lain tanpa identik saudara dan saya harus mengkristen. Yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam kasih dan ketulusan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati saudara dan saya, sehingga kita semua bisa dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Jemaat Berseba akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga banyak jiwa yang kita jangkau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di hari raya Pentakosta ini, kami menerima kebenaran firman Tuhan bahwa kami akan menjadi saksi Kristus. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami untuk mampu menjadi saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati jemaat Berseba yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia yang secara khusus saat ini sedang sibuk untuk mengatasi musibah corona di negeri kami Indonesia ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kasih dan cintanya memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Bersama-sama kita katakan amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.